Kemudian apabila ada orang yang sombong dengan ilmu, lah ini Pak. Sebetulnya sombong dengan ilmu itu menyombongkan diri disebabkan dia memiliki sesuatu yang memang ada merupakan bagian dari dia. Jadi kalau sombong itu di luar boleh atau tidak Pak ya? Wajar kalau sombong menyombongkan ilmu itu wajar Pak. Ini di luar boleh atau tidak? Wajar karena apa? Ilmu itu bagian dari dia. Lah ini pas ini. Kalau menyombongkan kedudukan bukan bagian dari dia. Menyombongkan harta itu bukan bagian dari dia. Tapi kalau menyombongkan ilmu itu bagian dari dia. Dan dia dibawa. Kalau dia kemana, ilmu itu tetap dibawa. Itu bagian dari dia. Kalau dia sombong, wajar. Tapi kan tidak boleh Pak menyombongkan ilmu. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu agama yang Masya Allah mendalam, sangat-sangat tidak boleh dan dilarang untuk menyombongkan diri. Justru harus lebih tawadhu agar orang-orang mau belajar agama dari dia, sehingga dia mampu menghilangkan kebodohan dari umat Islam ini. Sehingga manusia umat Islam pada paham dan memahami ajaran agama Islam. Kalau ada orang yang pinter ilmu agama kok sampai sombong, naudzubillahi min dzalik. Obatnya satu, bahwa hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang melanggar tapi ngerti lebih hebat, lebih keras, lebih pedih daripada hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan kesalahan tapi nggak ngerti. Itu harus ingat itu Pak. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid, Rasul mengatakan, yu'ta bil alimi yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yadurul himaru birraha fayatifu bihi ahlun nar fayaquluna malak fayaquluna kuntu amuru bil khairi wala atihi wa anha anisyarri wa atihi. Besok di hari kiamat Pak, di neraka itu ada orang yang disiksa di neraka, dia berguling-guling seperti khimar berguling-guling di pasir. Terus ususnya keluar Pak, terburai ususnya. Akhirnya penduduk neraka itu akhirnya mendatangi dia, kumpul Pak, menanyakan, malak, kenapa kamu? Kan kamu dulu orangnya kan suka ceramah, orangnya kan suka menasihati, orangnya kan suka begini. Terus dia menjawab, ya dulu aku menyuruh orang melakukan kebaikan tapi aku tidak melakukan. Dan aku melarang orang dari melakukan kejahatan dan aku melakukannya. Nah ini Pak, ini hukuman orang yang alim lebih keras daripada hukuman orang yang tidak alim. Dulu aku di dunia suka nyuruh orang berbuat baik tapi aku malah tidak melakukan. Dan aku melarang orang berbuat maksiat tapi aku malah enak melakukannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka seperti kami ini Pak ya, kami seperti ini. Saya harus ingat, kalau saya tidak melakukan apa yang saya sampaikan di sini, maka saya kena ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, surat Shaf ayat 2. Hai orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah kepada kamu sebab kamu mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan perbuatan. Tambah lagi siksa tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Usamah bin Zaid. Di neraka Pak, berguling-guling ususnya keluar. Lah orang neraka kan akhirnya Pak, heran gitu. Dulu ini kayaknya orangnya baik, nyuruh-nyuruh orang baik, kok malah seperti ini. Orang pada kumpul akhirnya nanya itu. Dan itulah tadi jawabannya. Dan juga Bapak yang saya hormati, orang yang ilmunya diberi Allah pemahaman ilmu agama yang banyak tapi tidak mengamalkan, diibaratkan seperti keledai dan seperti anjing. Keledai dan anjing. Surat Al-Jumu'ah ayat 5.
Masalul ladzina hummilu taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Inilah ulama-ulama agama Yahudi. Orang yang membawa ilmu Taurat, memahami isi Taurat, tapi mereka tidak mengamalkannya, seperti keledai membawa buku yang berat di atas punggungnya, dan keledai itu tidak mengerti apa isinya. Orang Yahudi kan begitu, Pak. Kalau ada ulama pinter kemudian tidak mengamalkannya, berarti dia mempunyai sifat seperti sifatnya orang Yahudi. Ulama Yahudi, pinter tapi tidak mengamalkannya. Termasuk mereka ngerti tanda-tanda Nabi Muhammad itu, mereka ngerti, Pak. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sampai ke Madinah, ulama Yahudi itu ngerti, Pak, persis yang ada pada diri Nabi Muhammad, sifat-sifatnya persis yang mereka ketahui dalam Taurat. Ngerti, pinter, tapi mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan kepada kita, yaitu surat Al-A'raf ayat 175 sampai 178. Siapa? Yaitu Bal'am bin Ba'ura. Siapa itu Bal'am bin Ba'ura? Dia adalah salah satu ulama Bani Israel. Dia termasuk pengikut Nabi Musa alaihissalam, termasuk muridnya Nabi Musa, belajar kepada Nabi Musa langsung. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat dia sudah mumpuni ilmunya, akhirnya disuruh berdakwah ke kampung tertentu, Pak, untuk mendakwai mereka. Di sana malah tidak membawa dakwah dan menyebarkannya, malah si Bal'am bin Ba'ura ini akhirnya malah justru menentang Nabi Musa. Karena mengikuti penguasa di situ, mengikuti tradisi di situ, agama di situ, yang agama itu agama musyrik, agama syirik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, memberikan istilahnya perumpamaan si Bal'am bin Ba'ura seperti anjing. Walau syi'na la rafa'na bihi walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau memang dia seandainya istiqomah mengikuti agamanya Nabi Musa, kemudian berjuang, kemudian menghadapi resiko perjuangan dakwah, istiqomah, la rafa'nahu. Allah mengatakan akan aku angkat kedudukannya tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi justru dia lebih mengutamakan kenikmatan dunia, meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, mengikuti agama kampung setempat, malah menjadi pembela agama kampung setempat, kemudian menentang dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Famasaluhu, perumpamaan orang seperti itu seperti anjing. Kamu beri makanan atau tidak kamu beri makanan, yalhas, selalu menjulurkan ludahnya, menjulurkan lidahnya, kayak orang rakus dunia begitu, Pak. Nah, itu adalah cerita Bal'am bin Ba'ura. Kemudian yang kedua juga, mestinya orang yang alim itu, dia harus sadar Allah Subhanahu wa ta'ala telah meninggikan kedudukannya dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Allah senantiasa meninggikan derajatnya dengan ilmu itu. Ketika Allah memberikan dia ilmu, maka berarti Allah meninggikan derajatnya. Dan senantiasa Allah akan meninggikan derajat orang yang alim, orang yang berilmu, selama dia tidak merasa dirinya tinggi. Orang yang alim, Pak, itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah selama dia tidak menganggap dirinya tinggi. Kalau dia menganggap dirinya tinggi, yang lain rendah, sudah akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, jadi seakan-akan Allah mengatakan begini, innalaka inti qadran ma lam tara li nafsika qadran fa in ra'aita li nafsika qadran fala qadran laka inti. Allah meninggikan derajat orang yang alim selama merasa dirinya tidak tinggi.
Tapi ketika dia merasa dirinya tinggi, maka Allah sudah tidak lagi meninggikan derajatnya. Nah, ini. Kemudian Bapak saya hormati, kemudian obat yang ketiga, orang yang disombongkan oleh ilmu agamanya, ya, mestinya dia harus sadar. Mestinya dia harus sadar dengan apa yang diucapkan oleh Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar mengatakan, Pak, man ta'allamal ilma lil amali kasarahu ilmuhu, wa man talabahu li ghairil amali zadahu fakhran. Ini, Pak. Barang siapa yang mencari ilmu agama kok tujuannya untuk diamalkan, maka dia akan dihancurkan oleh amalnya itu. Dihancurkan itu maksudnya akan dijadikan merendahkan diri, dijadikan menunduk oleh oleh ilmunya. Barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka ilmunya itu akan membuat dia tawadhu, akan membuat dia rendah diri. Karena dia akan merasa, Pak, bahwa dia akan merasa lemah. Ternyata semua yang saya semua yang ilmu yang saya pahami, saya dapat ini, ternyata saya masih belum bisa mengamalkannya, sehingga dia akan rendah hati. Dan barang siapa yang mencari ilmu agama tujuannya bukan untuk diamalkan, zadahu fakhron, akan semakin membanggakan ilmunya, akan semakin sombong. Karena dia tujuannya bukan untuk beramal. Tapi kalau tujuannya beramal, Pak, justru ilmu itu akan membuat dia rendah hati. Karena dia merasa ternyata ilmu yang banyak dia dapat itu dia belum seberapa mengamalkannya, sehingga dia rendah hati. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar. Tapi juga tidak boleh, Pak, ya, istilahnya daripada nanti saya harus ngamalkan ilmu, kalau begitu saya tidak mencari ilmu sajalah, daripada saya tanggung jawab mengamalkan ilmu. Nah, itu juga sikap yang salah juga, Pak, ya, yang salah juga. Tidak mau mencari ilmu sehingga dia bodoh, nggak ngerti apa-apa, nah, itu juga dosa. Kemudian dia mencari ilmu, kemudian tidak mengamalkan, itu juga dosa. Yang benar adalah mencari ilmu dan mengamalkan semampunya, Pak. Kalau memang nggak mampu kan nggak usah ngamalkan. Itulah kebaikan itu ringan, kebaikan itu sesuai dengan kemampuan, indah. Saya akan mencari ilmu setinggi-tingginya ilmu agama dan akan saya amalkan. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, ngamalkannya semampunya. Kalau nggak mampu ora usah memaksakan diri. Nah, ternyata ringan, Pak, ya, ringan. Mencari ilmu agama dapat pahala, mengamalkannya semampunya.